Sulianti, NPM 084. Nama saya Romensala, NPM 096. Kami dari kelompok Mawar akan menjelaskan tentang klasifikasi biaya. Klasifikasi biaya dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu biaya berdasarkan produk. Biaya berdasarkan produk dibagi menjadi tiga, yaitu biaya tenaga kerja langsung adalah biaya yang dikeluarkan untuk membayar tenaga kerja yang merubah atau mengkonversi bahan baku langsung menjadi produk selesai. Contohnya, tukang jahit, koki, operator mesin, tukang las, dan tukang kayu. Yang kedua yaitu biaya bahan baku langsung, adalah biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan baku yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari produk selesai. Contohnya yaitu kertas, baja, ban, kain, dan kayu. Yang terakhir biaya overhead pabrik, yaitu biaya yang dikeluarkan selain biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung yang membantu dalam memproduksi produk selesai. Biaya overhead pabrik dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, bahan tidak langsung atau bahan penolong adalah bahan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan produk, tetapi pemakaiannya relatif lebih sedikit. Contohnya, paku, lem, cat, plastik, dan jarum. Yang kedua, tenaga kerja tidak langsung adalah tenaga kerja yang tidak ikut secara langsung dalam memproduksi produk selesai. Contohnya, beban penyusutan mesin, listrik, PBB pabrik, perawatan peralatan, dan biaya air pabrik. Dan yang terakhir, biaya tidak langsung lainnya. Biaya selain bahan tidak langsung dan tenaga kerja langsung yang mempunyai kontribusi dalam penyelesaian produk selesai. Contohnya, pengawas, supervisi, satpam, mandor, petugas kebersihan. Unsur-unsur biaya produksi yang pertama yaitu biaya utama atau prime cost, yaitu gabungan atau penjumlahan antara biaya baku dengan biaya tenaga kerja. Contohnya, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, gaji penjahit, upah perakit, dan upah operator mesin. Yang kedua yaitu biaya konversi atau conversion cost, yaitu biaya yang digunakan untuk merubah bahan baku langsung menjadi produk selesai. Contohnya, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik, sewa gedung, pemeliharaan mesin, gaji, pengawasan, atau supervisi. Biaya pemasaran, biaya yang dikeluarkan jika produk selesai diproduksi. Contohnya, beban iklan, sampel produk, gaji karyawan, biaya pengiriman produk, dan komisi penjualan. Selanjutnya, biaya administrasi, biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan perusahaan secara keseluruhan. Contohnya, biaya gaji manajer, sewa kantor, gaji administrasi, biaya perlengkapan, biaya utilitas atau listrik dan air. Biaya berdasarkan departemen. Departemen produksi atau biaya langsung departemen. Unit dalam perusahaan manufaktur yang memproduksi barang dan jasa, di mana biaya yang terjadi di departemen ini dibebankan seluruhnya secara langsung kepada barang dan jasa yang diproduksi. Contohnya, upah, satu upah atau gaji, biaya bahan baku, biaya listrik pabrik, biaya penyusutan mesin, dan biaya pengawasan. Departemen pendukung atau biaya tidak langsung departemen, unit pada perusahaan yang secara tidak langsung terlibat dalam kegiatan produksi, di mana departemen pendukung memberikan jasanya kepada departemen lain dalam perusahaan, baik itu pada departemen produksi atau departemen pendukung. Contohnya, satu biaya penyusutan, dua biaya asuransi, tiga biaya departemen kebersihan, empat biaya departemen akuntansi, dan lima biaya HRD. Biaya berdasarkan volume atau perilaku biaya. Biaya variabel adalah biaya yang totalnya berubah-ubah sebanding dengan perubahan volume produksi. Contohnya, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, upah lembur, perlengkapan, kerusakan mesin. Yang kedua, biaya tetap adalah biaya yang totalnya tidak berubah walaupun jumlah yang diproduksi berubah dalam kapasitas normal. Contohnya, gaji supervisor, biaya pembelian mesin, pemeliharaan mesin, perbaikan gedung, dan penyusutan mesin. Biaya semi adalah biaya yang mengandung unsur tetap dan mengandung unsur variabel, di mana biaya tersebut ada yang jumlahnya berubah sesuai dengan perubahan kuantitas dan ada unsur jumlah tetapnya. Biaya semi ada yang pertama, biaya semi tetap adalah jenis biaya yang
Oh, sinematik. Biaya berdasarkan jangka waktu manfaatnya. Terbagi menjadi dua, pengeluaran modal adalah biaya yang dikeluarkan untuk memberikan manfaat di masa depan dan dalam jangka waktu yang panjang dan dilaporkan sebagai aktiva. Contohnya pengeluaran pembelian aktiva tetap, biaya repatriasi, biaya riset, biaya pengembangan produk, renovasi gedung. Yang kedua, pengeluaran pendapatan adalah biaya yang memberikan manfaat untuk periode sekarang dan dilaporkan sebagai beban. Contohnya biaya iklan, biaya tenaga kerja, biaya peralatan, gaji atau upah karyawan, dan biaya transportasi. Biaya tidak relevan, biaya yang tidak dipengaruhi oleh suatu pengambilan keputusan dan jumlahnya tidak berubah tanpa memperhatikan alternatif yang dipilih. Terbagi menjadi dua, yaitu biaya sebenam suncok, yaitu biaya yang sudah dikeluarkan dan tidak dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Contohnya biaya penelitian, biaya pelatihan, biaya pembelian mesin lama, biaya iklan masa lalu, biaya pengembangan proyek yang dibatalkan. Biaya masa lalu, historic cost, adalah biaya yang sudah dikeluarkan tetapi tidak mempengaruhi keputusan apapun. Contohnya biaya pembelian mesin, biaya pembangunan gedung, kantor tahun sebelumnya, biaya penelitian produk tahun lalu, biaya promosi yang sudah dilakukan, biaya peralatan kendaraan periode sebelumnya. Nah, selanjutnya yaitu ada biaya berdasarkan pengambilan keputusan. Biaya relevan, yaitu biaya yang akan terjadi di masa akan datang dari berbagai alternatif yang berbeda-beda dan jumlahnya akan berubah karena suatu keputusan. Yaitu dibagi menjadi tiga, yaitu biaya diferensial, yaitu adalah perubahan atau selisih biaya di antara dua alternatif atau lebih. Contohnya, memilih bahan untuk produksi karton atau rayon. Dua, yaitu memperluas kapasitas produksi. Tiga, mengganti mesin lama dengan mesin baru. Empat, menerima pesanan khusus. Lima, memilih lokasi produk. Yang kedua yaitu biaya kesempatan. Biaya kesempatan adalah sejumlah pendapatan atau manfaat lain mungkin akan hilang atau tidak jadi diperoleh bila memilih salah satu alternatif yang ada. Contohnya, menolak tawaran kerja, menggunakan gedung sendiri, menggunakan modal pribadi, memilih produk, menggunakan waktu kuliah yang baik. Ketiga yaitu biaya tersamar, yaitu adalah biaya yang tidak kelihatan dalam catatan akuntansi tapi mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Yaitu contohnya yaitu memiliki usaha tidak mengambil gaji, menggunakan bangunan sendiri, menggunakan modal pribadi, waktu yang digunakan untuk usaha. Kelima yaitu pemakaian kendaraan pribadi. Klasifikasi biaya bukan sekedar teori, tapi kunci agar perusahaan berjalan efisien dan menguntungkan. Sekian penjelasan materi